Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai statistik deskriptif. Sebelumnya, sini akan dijelaskan dulu mengenai apa itu statistik. Statistik berasal dari kata bahasa Inggris statistik yang artinya suatu ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan data, penyajian, analisis, dan pengambilan kesimpulan yang berdasarkan pada data yang terkumpul itu. Nah, dalam statistika ada istilah populasi dan sampel. Populasi yaitu sekumpulan data yang mengidentifikasikan suatu fenomena yang tergantung dari kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan. Sedangkan sampel, sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Jadi kalau populasi itu adalah keseluruhan data yang akan kita teliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi atau bagian dari populasi yang akan kita gunakan untuk penelitian. Sebagai contoh, misalkan saya akan meneliti pengaruh pembelajaran secara daring terhadap prestasi mahasiswa Indonesia. Nah, itu secara keseluruhan mahasiswa Indonesia. Bisa saya ambil sampelnya, misalkan pengaruh pembelajaran daring di mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Jadi sampel yang saya gunakan adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Nah, data dibagi menjadi berapa jenis? Menurut skala pengukuran, data dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, data nominal, yaitu skala pengukuran yang sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contoh, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian jurusan dalam suatu sekolah tinggi, manajemen, akuntansi, kemudian ekonomi syariah, perbankan syariah, dan seterusnya. Yang kedua, ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Jadi selain membedakan, juga memeringkat. Contoh tingkat pendidikan di SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Yang ketiga, interval. Selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval antar observasi, dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Jadi ada interval dari antar observasi. Misalkan nilai ujian. Nah, nilai ujian ini memiliki pengukuran yang tetap, ada standar pengukurannya, termasuk juga IPK. Sedangkan rasio, selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat dirubah. Contoh temperatur memiliki nilai dasar Celcius, sedangkan berat badan itu kilogram. Kemudian data menurut cara memperolehnya. Data menurut cara memperolehnya dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan
data yang diambil langsung dari objek penelitian oleh peneliti maupun organisasi. Jadi data yang kita ambil dari objeknya langsung itu data primer. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau kita ambil dari pihak ketiga yang berwenang untuk menerbitkan data, misalkan BPS, OJK, Bank Indonesia, dan lainnya. Jenis data menurut sifatnya dibagi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berupa label, nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen, skala pengukuran nominal atau ordinal. Data bisa berupa numerik atau non-numerik. Kuantitatif mengindikasikan seberapa banyak, how many atau how much. Data selalu numerik, skala pengukuran interval dan rasio. Jenis data menurut waktu pengumpulannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, cross-sectional data, data yang dikumpulkan dari beberapa objek pada waktu tertentu. Jadi untuk cross-sectional data ini memiliki objek lebih dari satu, sedangkan waktunya hanya pada satu periode. Contoh, laporan keuangan perbankan syariah per 31 Desember 2014. Nah, di sini objeknya adalah perbankan syariah yang bisa saja terdiri dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat, dan lain. Contoh lain, jumlah perusahaan go public tahun 2014. Nah, tentu kita pahami bahwa perusahaan yang go public itu kan lebih dari satu. Yang kedua, time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Kebalikan dari cross-sectional data, time series data ini objeknya hanya satu, namun waktu atau periode ini lebih dari satu periode. Contohnya, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Nah, objeknya adalah nilai tukar rupiah. Periode waktunya 1 bulan. 1 bulan itu kan terdiri dari 24 hari kerja. Contoh lain, produksi padi di Indonesia tahun 2009 sampai 2014. Yang ketiga, panel data. Panel data merupakan gabungan dari data time series dan cross section dengan individu yang sama tiap periodenya. Nah, jadi kalau tadi cross section itu beberapa objek pada waktu tertentu, time series satu objek pada beberapa periode, panel data gabungan dari time series dan cross section. Dia memiliki objek yang lebih dari satu dan periode waktu yang lebih dari satu juga. Kemudian yang keempat, full cross section, gabungan dari data time series dan cross section, di mana boleh menggunakan individu yang berbeda. Perbedaan antara full cross section dan panel data pada individu yang berbeda. Kalau panel data, individu yang digunakan harus sama, sedangkan full cross section, individu yang digunakan berbeda. Nah, ini contoh data berupa data cross section. Sekarang kita masuk pada penggunaan SPSS untuk melakukan
statistika deskriptif. Sebelumnya saya kenalkan dulu terkait dengan SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Sebelum kita menginputkan data yang akan kita gunakan, terlebih dahulu kita melakukan setting untuk variabelnya. Nah, data yang kita gunakan adalah data ini, data karyawan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Di sini ada variabelnya nama, jenis kelamin, usia, gaji. Nah, pada variabel view ada name. Name ini merupakan kolom untuk menginputkan nama variabel. Yang kedua type. Type ini jenis dari variabel tersebut. Wide ini lebarnya, desimal ini jumlah angka di belakang koma. Label ini untuk menjelaskan dari nama variabel, penjelas dari nama variabel. Values ini nilainya, missing ini data yang hilang. Kolom, jumlah kolom. Line ini perataan, rata kiri, rata kanan, dan seterusnya. Measure ini pengukuran. Kita inputkan dulu nama variabelnya. Dari nama, di nama variabel ini tidak boleh ada spasi. Nama, tipenya. Nah, pada variabel tipe, di sini ada beberapa tipe. Pertama, numeric untuk data yang berupa angka, koma, dot, titik. Scientific notation ini notasi ilmiah. Date tanggal, dollar, custom currency. String ini untuk data berupa huruf. Karena nama nantinya akan kita inputkan huruf, maka yang kita pilih adalah string. Jenis kelamin, di sini kita akan menggunakan values. Values ini bisa kita gunakan untuk melakukan shortcut. Misalkan value 1 untuk labelnya pria. Jadi ketika nantinya kita input angka 1, dia akan otomatis berubah menjadi pria. Dengan value 2 wanita. Sedangkan ketika kita input 2, maka akan muncul wanita. Oke, sekarang di sini sudah ada nama, jenis kelamin, usia, dan gaji.
jenis kelamin ini tadi di sini 1, 2. Nah, ini jenis kelamin kita cukup inputkan 1, 2, 1, 2. Nah, untuk memunculkan values-nya atau nilainya, tinggal klik value labels. Ini akan muncul. Nah, kita akan menyajikan data misalkan dalam bentuk grafik ya, entah berupa baris maupun berupa lingkaran. Kita akan menggunakan tools yang disediakan oleh SPSS. Di sini Graphs, Legacy Dialogs, Bar. Kita akan membuat atau menyajikan data dalam bentuk baris. Klik Simple, Define. Contoh, kita masukkan jenis kelamin ini ke dalam kategori axis. Kita akan lihat nah, ini untuk jenis kelamin. Misal kita akan menyajikan data jenis kelamin. Warnanya bisa kita rubah. Kita juga bisa memunculkan jumlahnya. Nah, di sini jumlah responden pria sebanyak 8 dan jumlah responden wanita 7. Oke, itu grafik berupa baris. Sekarang berupa lingkaran. Pilih pie. Grab Legacy Dialog, pilih pie. Ini pilih yang summaries for group of case. Klik Define. Kita masukkan jenis kelamin ke Define/by. Klik OK. Nah, di sini jumlah responden wanita sebanyak 7 dan jumlah responden pria sebanyak 6. Oke, kembali ke sini. Setelah kita tahu bagaimana menyajikan data dalam bentuk grafik, entah berupa grafik yang berupa grafik baris maupun grafik lingkaran, kita akan memunculkan analisis deskriptif dari data yang kita miliki. Langkahnya klik Analyze, Descriptive Statistic, Deskriptif. Masukkan semua variabel ke dalam variabel ini. Klik Option bila kita ingin menambahkan atau memunculkan informasi lain yang kita inginkan. Klik Continue, lalu OK. Nah, ini adalah tabel deskriptif statistik dari data yang kita peroleh, dari data yang kita miliki. Di sini kita tahu bahwa jumlah data sebanyak 15 responden. Untuk jenis kelamin nilai terendahnya 1. Tadi kita
sudah melakukan values atau melakukan shortcut angka 1 untuk pria dan 2 wanita, sehingga nilai minimum di sini adalah 1 pria 2 wanita. Ini sum penjumlahan total dari jumlah responden. Min rata-rata standar deviasi varians. Nah, untuk usia karyawan paling kecil adalah 22, sedangkan usia tertingginya yaitu 39. Kemudian gaji terendahnya adalah 160.000, sedangkan gaji tertingginya sebesar 245.000. Oke, sekian pembahasan kali ini.